Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 5 Januari 2025, kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman yang saya beri tema jiwa-jiwa di bawah misbah. Jadi saya akan sampaikan kepada saudara tentang jiwa-jiwa di bawah misbah. Saudara mungkin ini tidak pernah terfikirkan dan mungkin jarang difikirkan orang bahwa ternyata pelit kemudian pemalas itu merupakan penyebab jemaat akhir zaman itu tergilas oleh kesulitan zaman. Saat kegerakan Kitab Wahyu, bahkan juga saat kegerakan Kuda Putih, bahkan kalau tidak merubah kebiasaan pelit dan pemalas, nanti orang akan masuk di dalam kesusahan besar yang disebut sebagai masa antikris. Saudaraku, jadi kenapa orang yang pelit, ini pertama pelit ya saudaraku, orang yang pelit itu susah masuk di dalam kegerakan. Saudara, di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dituliskan bahwa Tuhan itu memberikan kemurahan kepada kita yang berwujud 7 perkara besar. Dan itu juga dituliskan di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-31. Jadi kita diberikan kemurahan oleh Tuhan supaya dengan kemurahan itu kita menjangkau bangsa Israel. Dan wujud dari kemurahan itu adalah 7 perkara besar. Wahyu pasal 5 ayat 12, saya mohon dibaca Ibu Tami. Katanya dengan suara nyaring, Ya. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Saudaraku, jadi 7 perkara besar yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 12 ini akan diberikan kepada kita. Tetapi ada orang-orang yang mengkorup dari 7 perkara itu. Dan yang dikorup itu tidak banyak, saudaraku, 1 perkara saja, yaitu kekayaan. Nanti diubah, saudaraku, oleh orang-orang yang berjiwa pelit. Persembahan kekayaan itu ditukar dengan ucapan syukur. Jadi pandai kalau bersyukur dengan mulut, bersyukur, pinter, saudaraku. Tetapi ketika harus mewujudkan ucapan syukur itu dalam satu perbuatan nyata, dalam persembahan kekayaan, maka menjadi gagal, saudaraku. Nah, banyak sekali, saudaraku, kekristenan di akhir zaman yang sedemikian. Kalau memuji Tuhan dengan mulut itu mudah, tetapi ketika mengejawantahkan ucapan syukur itu di dalam satu perbuatan, itu susah. Tetapi orang-orang yang bisa melakukannya, saudaraku, ini ketika kegerakan Kuda Putih, saudaraku, ketika kegerakan Kitab Wahyu secara umum, saudaraku, orang yang bisa melakukan mengejawantahkan ucapan syukur itu dalam perbuatan nyata, maka akan diberkatilah dia, pekerjaannya diberkati, apapun yang dikerjakannya dijadikan berhasil. Bahkan 7 perkara itu dicurahkan secara luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pelit itu merupakan penyebab di mana jemaat itu bisa tergilas kesulitan zaman. Saudara, ketika saya bersendagurau bertanya kepada Roh Kudus, ya saudaraku, Tuhan, nanti orang yang diungsikan atau harpaso itu apakah ada orang pelit? Saudaraku, dan Roh Kudus menjawab dengan tegas, enggak ada. Orang pelit yang diangkat harpaso itu enggak ada, saudaraku. Makanya mulai sekarang belajarlah menjadi orang yang dermawan, orang yang murah hati. Jadi orang pelit yang diangkat itu enggak ada, karena orang pelit itu hatinya terikat dengan dunia. Saudaraku, ini saudaraku, jadi penting sekali kita pahami bahwa orang-orang yang nanti bisa harpaso
Wahyu 12 ayat yang kelima, atau diungsikan Peogo Wahyu 12 ayat yang keenam, itu adalah orang-orang yang tidak pelit. Jadi orang yang harpaso maupun Peogo, orang yang diselamatkan oleh Tuhan dari bahaya masa antikris di akhir zaman, orang yang diangkat itu nggak ada yang pelit, saudaraku, nggak ada yang pelit, saudaraku. Mereka rata-rata orang-orang dermawan, meskipun kaya tapi dermawan, meskipun sederhana tetapi dermawan, seperti janda Sarfat itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kemudian orang-orang yang pelit, kemudian juga mereka itu pemalas, bahkan karena pelit itu kemudian banyak melakukan dosa loh, saudaraku. Akibatnya terjebak di dalam satu masa yang sulit. Saudara, mereka kebanyakan kemudian nanti di akhir zaman menjadi orang-orang yang mati, meninggal, meskipun di dalam kebenaran mempertahankan kesaksian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, maka kalau saudara ingin menjadi orang yang dijamin Tuhan dari hal berkat juga kesehatan, saudaraku, coba jadilah orang dermawan yang bisa dengan leluasa, dengan hati yang lapang, dengan hati yang rela mengejawantahkan perbuatan ucapan syukur kita itu di dalam bentuk persembahan nyata, di dalam bentuk pengorbanan yang nyata. Saudara, akibat pelit itu banyak orang terjatuh dalam dosa, saudaraku, dan akhirnya, saudaraku, mereka menjadi orang-orang yang meninggal meskipun di dalam kebenaran mempertahankan kesaksian firman. Dan disebut di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11, mereka itu disebut sebagai jiwa-jiwa di bawah mezbah. Orang-orang yang gagal mengikuti kegerakan kitab Wahyu, orang-orang yang gagal mengikuti kegerakan kuda putih, mereka kemudian akan masuk di dalam golongan jiwa-jiwa yang di bawah mezbah. Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11 dibaca Ibu Tami. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, jadi di sini ada orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus. Mereka dibunuh oleh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. Saudaraku, ini nanti berlanjut di Wahyu pasal yang ke-7 sebagai orang yang tak terhitung banyaknya. Dan di sana di Wahyu pasal 7 itu nanti dijelaskan kenapa orang-orang benar yang memiliki kesaksian firman dan memiliki kesaksian Yesus itu juga nanti akhirnya termasuk menjadi jiwa-jiwa di bawah mezbah. Nanti diterangkan di Wahyu pasal 7, mereka itu orang yang mengkorup, mereka itu orang yang tidak bisa memberikan segala sesuatu seperti di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12 tadi. Ada yang dikorup, yaitu persembahan kekayaan oleh orang-orang yang masuk di dalam golongan jiwa-jiwa di bawah mezbah. Persembahan kekayaan itu diubah, dicuri, diubah menjadi ucapan syukur. Jadi mereka nggak bisa persembahan, tapi bisanya ucapan syukur, mengucap lewat bibir, tetapi tidak bisa mengejawantahkan perbuatan itu di dalam satu tindakan nyata karena sifat hatinya yang pelit. Itulah sebabnya, saudaraku, pelit ini meskipun sesuatu yang kayaknya bagus, ya saudaraku, ada peribahasa hemat pangkal kaya, ya saudaraku, kemudian seperti itu, ya saudaraku. Tetapi di dalam kerajaan Tuhan, saudaraku, semakin banyak kita itu memberi, semakin banyak kita itu menjadi berkat bagi orang lain, semakin kita itu dibukakan jalan berkat oleh Tuhan. Oleh karena itu tertulislah bahwa berbahagialah mereka yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau kita murah hati, kita mudah tersentuh, tetapi juga jangan konyol. Sembarang orang kemudian meminta kepada kita beri, saudaraku, sampai kita kehilangan hikmat, ya saudaraku.
kita memberi juga harus tepat. Jadi kepada orang yang memiliki hati tidak pelit, memiliki hati yang murah hati, Tuhan itu akan bermurah hati. Dan kepada orang yang sedemikian, orang yang murah hati, mereka memiliki kesempatan untuk masuk di dalam kegerakan akhir zaman. Tetapi orang-orang pelit itu susah masuk di dalam kegerakan akhir zaman. Masuk memahami rahasia kitab Wahyu itu juga susah. Di dalam pelayanan, saudaraku, dalam kapasitas saya sebagai hamba Tuhan, saya itu dituntut untuk selalu bisa memberi, dan memberi. Saudaraku, tentunya di dalam kapasitas dan kemampuan saya juga memohon hikmat ketika memberi, dan memberi itu. Saudaraku, jadi demikian kita belajar memberi supaya kita masuk di dalam kegerakan Tuhan, supaya kita tidak mencuri salah satu kemurahan yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu kekayaan. Saudaraku, Roma pasal 11 ayat yang ke-31, kita dipercaya kemurahan Tuhan, dan kemurahan Tuhan itu wujudnya adalah 7 perkara di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 12. Kita jangan sampai mencuri salah satu perkara yang diberikan Tuhan itu, yaitu kekayaan. Tetapi orang-orang yang tertinggal itu, saudaraku, nanti kita akan melihat di Wahyu pasal 7, jiwa-jiwa di bawah mezbah itu mereka mengubah, saudaraku, kekayaan, persembahan kekayaan itu menjadi ucapan syukur saja. Ini berulang-ulang saya sampaikan karena penting, saudaraku. Di dalam kegerakan, di dalam pelayanan, saudaraku, ini membutuhkan orang-orang yang memiliki jiwa berkorban, jiwa pengorbanan yang bagus. Saudaraku, saya sebagai leader di dalam kegerakan kitab Wahyu, dalam kegerakan Buddha Putih, saya memiliki jiwa yang sedemikian, saudaraku. Dan tentunya kita semua hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam kegerakan ini, jemaat-jemaat juga memiliki hati yang rela untuk berkorban. Saudara, kita akan melanjutkan ayat yang ke-10 dari Wahyu pasal yang ke-6. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Ya, 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Amin. Saudaraku, ini yang kedua, ini menyangkut kondisi kita di mana orang-orang yang melayani Tuhan itu ada dikatakan bahwa jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sebab ketika seseorang itu merasa lelah, sudah kemudian bersungut-sungut ketika melayani Tuhan, aku capek Tuhan, aku kesel tenan Tuhan, aku nggak mau lagi Tuhan. Nanti kalau disuruh Tuhan istirahat bagaimana? Kalau Tuhan menyuruh istirahat, itu artinya meninggal dunia, saudaraku. Saudara bisa membaca di ayat yang ke-11 ini. Kalau seseorang itu merasa jenuh, merasa pekerjaan Tuhan kok berat, kok menyusahkan, saudaraku, maka bisa jadi kemudian hamba itu disuruh istirahat. Makanya saudara, di dalam kegerakan kitab Wahyu kita jangan memiliki perasaan, kita jangan memiliki hati yang bermalas-malas. Nanti kalau disuruh Tuhan istirahat gimana? Di sini dikatakan di ayat 11 dari Wahyu 6 ini, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat. Wis leren. Nek melayani Tuhan merasa capek, kalau melayani Tuhan, kalau berbuat untuk Tuhan merasa capek, merasa jenuh, leren. Kalau Tuhan nyuruh leren istirahat itu mati. Saudaraku, dikatakan di sini bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara, di dalam mengiring kegerakan kitab Wahyu, selain kita jangan menjadi orang yang pelit,
kita juga jangan menjadi orang yang merasa jenuh, orang yang merasa begitu capek melayani Tuhan, kok isinya capek melulu. Saudaraku, kita jangan sampai memiliki hati yang pemalas. Sebab kalau kita malas, nanti kalau disuruh Tuhan istirahat, ya wis, nek kowe kesel melayani Tuhan, istirahat. Saudaraku, kalau Tuhan sudah ngomong gitu, istirahatnya itu meninggal, saudaraku. Bukan istirahat kayak bahasa manusia. Jadi ini pun ditulis nanti di dalam kitab Wahyu pasal 14. Berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Tuhan sejak saat ini, sebab mereka akan beroleh istirahat, saudaraku. Dan itu orang mati. Jadi orang mati itu istirahat. Saudaraku, orang yang sudah mati di dalam Tuhan, mereka itu beristirahat. Jadi jangan ganggu orang yang sudah mati, suruh datang lagi nggawa duit, golek duit, saudaraku. Wah, itu kurang tepat, ya. Mereka yang sudah meninggal di dalam Tuhan, ya biar mereka beristirahat. Saudaraku, sementara kita yang masih hidup, kita jangan memiliki sifat yang malas. Kita harus tetap melayani Tuhan, bahkan dalam kondisi apapun. Ya, saya mengerti hal ini karena saya bergumul, saudaraku. Saya berdoa, saudaraku, seolah-olah rasanya pelayanan ini begitu hilir mudik, ya saudaraku, begitu tidak ada jeda untuk beristirahat itu, saudaraku. Saya sempat bertanya Tuhan, bagaimana pelayanan? Saya ini belum sempat, ada acara begini-begini, sudah harus ada acara lagi, menanti pelayanan yang menanti, pelayanan besar yang menanti, harus membawa rombongan lagi untuk kegerakan kuda putih ke Israel, untuk pemeteraian, untuk doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Tuhan katakan memang begitu, kegerakan akhir zaman itu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, jangan sampai nanti disuruh istirahat, saudaraku. Yang pertama tadi orang pelit, saudaraku. Kemudian yang kedua orang yang malas, saudaraku. Malas, merasa capek, merasa jenuh dengan pekerjaan Tuhan. Nah, kalau disuruh Tuhan istirahat, nanti kan kacau, saudaraku. Oleh karena itu, kalau melayani Tuhan itu jangan ada kata lelah, jangan banyak alasan. Sebab kalau disuruh Tuhan istirahat, nanti saudara masuk di dalam bilangan jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu pasal yang ke-7, orang-orang atau jiwa-jiwa yang di bawah mezbah itu disebut sebagai orang yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah mezbah ini maksudnya di mana, atau saudaraku? Ini artinya di pelataran, saudaraku. Ini mezbah korban bakaran. Jadi orang-orang yang rohaninya tidak bertumbuh, dan kalau rohaninya itu kanak-kanak, kan pelit, saudaraku. Namanya kanak-kanak itu biasanya pelit. Saudaraku, dimintai permen nggak boleh, saudaraku. Dimintain pinjem mainan gitu nggak boleh. Kanak-kanak seperti itu, saudaraku. Jadi jiwa-jiwa di bawah mezbah ini mezbah korban bakaran. Orang yang rohaninya kanak-kanak, memiliki sifat pelit, saudaraku, memiliki sifat yang cepat bosan, cepat jenuh, merasa capek melayani Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang sedemikian, maka ketika kitab Wahyu digenapi akan sangat mudah untuk terkena berbagai macam hal, berbagai macam bencana, berbagai macam penyakit yang membuat mereka nanti meninggal sebelum semuanya digenapi. Dan mereka meskipun benar, saudaraku, tetapi mereka masuk dalam golongan orang-orang yang berada di bawah mezbah, saudaraku. Nah, kita akan lanjut ke Wahyu pasal 7. Di Wahyu pasal 7, orang-orang di bawah mezbah ini mereka disebut sebagai orang yang tak terhitung jumlahnya, yang ketika kegerakan kuda putih, saya sebut tadi, mereka itu pelit, tidak bisa mempersembahkan 7 perkara. Yang salah satunya itu kekayaan. Nah, mereka mengkorup kekayaan itu dan diubah menjadi syukur, ucapan syukur saja, saudaraku. Jadi ini harus dipahami, ya saudaraku. Orang yang bisa ikut dalam kegerakan kuda putih
itu memang bukan orang yang indah di bibir saja, tapi mereka yang bisa mengejawantahkan ucapan syukur itu di dalam perbuatan nyata, di dalam persembahan kekayaan. Saudaraku, memang ketika saya menyampaikan hal ini rasanya berat. Aduh Tuhan, ini saya menegur banyak jemaat. Oh, enggak apa-apa, sampaikan saja, memang seperti itu. Enggak boleh, saudaraku, kita mengkorup 7 perkara yang merupakan kemurahan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kekayaan, kuasa, hikmat, 7 perkara. Nah, di dalam kitab Wahyu nanti kita akan melihat mereka yang tidak layak, mereka yang tidak bisa masuk di dalam kegerakan ini, mereka disebut sebagai orang yang tak terhitung banyaknya, yang ketika kegerakan kuda putih mereka itu pelit dan tidak bisa mempersembahkan sesuatu yang dianugerahkan kepadanya. Mereka mengkorup salah satu dari kemurahan Tuhan. Orang-orang pelit itu pasti gagal, saudara, ketika masuk di dalam kegerakan kuda putih. Pasti gagal, saudaraku. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Dibaca Ibu Tami. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ya, jumlahnya tidak terhitung. Di sini di dalam perikop ini dikatakan orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Terus, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. amin. Ini seperti tadi, memakai jubah putih. Ini bukan mempelai, tapi orang-orang yang mati, yang mati syahid, dan mereka disebut sebagai jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah. Mereka bukan mempelai. Kalau mempelai itu adalah orang yang nanti memakai pakaian jubah kain lenan halus yang putih bersih dan berkilau-kilauan di Wahyu pasal yang ke-19. Nah, mereka yang mati syahid meskipun memiliki kesaksian Yesus, mereka percaya kepada firman, mereka percaya kepada Roh, tetapi saudaraku, mereka melakukan sesuatu yang saya katakan tadi, mencerminkan sifat hatinya yang pelit. Ayat yang 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Terus, Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata. ya, perhatikan. Jadi ini perbedaannya antara Wahyu pasal 5 ayat 12, itu orang-orang yang masuk ke gerakan kuda putih, dengan orang-orang yang gagal. Kemudian mereka menjadi jiwa-jiwa di bawah mezbah. Perbedaannya ada di sini. Wahyu pasal 7 ayat 12. Ya. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudaraku, jadi ini perbedaannya. Orang yang tak terhitung banyaknya, jiwa-jiwa di bawah mezbah, itu mereka orang benar juga, tetapi mereka memiliki sifat pelit karena tidak pernah bisa mengejawantahkan ucapan bibirnya, ucapan syukur mulutnya itu di dalam satu perbuatan nyata. Di sini 7 perkara yang ada di Wahyu pasal 5 ayat 12 itu dicuri satu, saudaraku, diganti dengan syukur. Kalau di Wahyu pasal yang kelima ayat 12, saya bacakan ini yang Wahyu pasal 7 ayat 12 ya. Amin. Puji-pujian itu di Wahyu pasal 5 ayat 12 ada. Dan kemuliaan itu di Wahyu pasal 5 ayat 12 juga ada. Dan hikmat itu di Wahyu pasal 5 ayat 12 juga ada. Dan syukur, nah ini di Wahyu 5 ayat 12 tidak ada. Ini di Wahyu pasal 5 ayat 12 adalah kekayaan. Mereka bisa mempersembahkan, mewujudkan syukur ini di dalam bentuk yang nyata.
Mereka rela menopang, mereka rela berkorban untuk terjadinya, untuk berkobarnya api kegerakan. Tetapi orang-orang pelit yang akhirnya gagal, mereka itu mengubahnya. Wahyu pasal 5 ayat 12, di mana di sana ada puji-pujian, kemuliaan, hikmat, kekayaan, hormat, kekuasaan, kekuatan. Saudaraku, itu dipotong satu. Kekayaannya nggak ada, diubah dengan ucapan bibir yang mengucap syukur saja. Nah, ini saudaraku yang menyebabkan orang-orang akhir zaman meskipun percaya pada Tuhan Yesus, tetapi mereka gagal mengiring kegerakan karena mereka menyunat, saudaraku, memotong salah satu dari pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kemurahan-Nya kepada kita. Roma pasal 11 ayat yang ke-31, wujud dari kemurahan yang diberikan kepada kita itu 7 perkara, tetapi salah satu di antaranya itu dipotong, saudaraku, dan diubah menjadi omongan kok, ucapan syukur. Ya, kalau cuma bilang syukur Tuhan, aku bersyukur padamu, nah, ini anak kecil juga bisa, saudaraku. Tetapi ketika harus mewujudkan ucapan syukur itu dalam tindakan nyata, di dalam persembahan kekayaan, ini banyak yang gagal. Makanya ada tertulis lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Itu artinya bukan nggak bisa ya, lubang jarum itu agak besar juga, saudaraku. Dan kalau unta masuk ke lubang jarum, jadi cukup besar satu lubang yang disebut lubang jarum itu. Jadi unta itu harus ditekuk dulu kakinya, kemudian diseret. Artinya apa, saudaraku? Orang kaya itu bukan nggak bisa masuk surga, tapi memang susah. Kadang harus diseret dulu, dikasih tahu dulu baru ngerti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi orang-orang yang pelit, saudaraku, mereka yang gagal masuk di dalam kegerakan kuda putih, di dalam kegerakan kitab Wahyu, mereka itu memotong, menyunat salah satu berkat, menyembunyikan salah satu berkat yang dimilikinya, sehingga tidak bisa secara utuh memberikan 7 perkara itu. Ada yang dipotong dan diubah menjadi syukur. Kalau di Wahyu pasal 7 ayat 12, orang yang tak terhitung banyaknya, jiwa-jiwa di bawah mezbah, itu mereka bisa memberikan puji-pujian, kemuliaan, hikmat, tapi kekayaan enggak, diubah menjadi ucapan syukur, dan hormat, dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-13, Wahyu pasal 7 ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Terus? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan ia duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Terus? Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Saudaraku, jadi ini orang-orang yang gagal, yang nanti akan masuk dan tergilas kesukaran zaman di akhir zaman. Mereka akan tergilas ketika kegerakan-kegerakan besar itu terjadi. Saudara, dunia saat ini bukan berada pada situasi yang enak. Di luar negeri, di daerah Timur Tengah, krisis perang masih begitu kental, saudaraku. Kemudian di daerah China sana wabah mulai merebak lagi, saudaraku. Kemudian di tempat-tempat lain berbagai hal, krisis ekonomi mulai terjadi. Saudara, kita harus bisa bertahan menghadapi semuanya itu sampai kesudahannya, sampai kedatangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mati, orang-orang yang mati syahid
yang disebut sebagai jiwa-jiwa di bawah mezbah itu di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu mereka disebut halaman bait suci. Saudaraku, yang suka main di halaman itu kan kanak-kanak, saudaraku. Pelit itu juga sifatnya kanak-kanak. Kanak-kanak itu enggak punya sifat pengorbanan, saudaraku. Pelit, sukanya main-main yang enak-enak, saudaraku. Itu sifat kanak-kanak, sifat halaman bait suci. Menjadi orang Kristen pengennya yang enak-enak saja, saudaraku. Nggak pernah ada teguran-teguran yang mendidik. Saudaraku, itu kanak-kanak. Kita nanti akan membaca di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 ya. Jadi mereka itu disebut sebagai halaman bait suci. Kanak-kanak itu sifatnya adalah selalu meminta dan meminta, bermain-main dalam keindahan dunia. Saudaraku, jadi orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus pun ada yang sifatnya itu kanak-kanak, selalu meminta dan meminta, selalu bermain-main di dalam keindahan dunia, bahkan di dalam berbagai macam hawa nafsu dunia yang menjebak. Saudara, saya juga beritahu saudara bahwa harta benda dunia dan segala kenikmatan dunia itu kalau dibanding dengan surga itu ibarat hanya mainan. Saudaraku, jadi kekayaan segala macam keindahan dunia itu kalau dibandingkan dengan kemuliaan surga itu sebagai mainan saja. Ya saudaraku, sebagai hamba Tuhan kadang saya ya punya duit ya saudaraku, kadang cukup melimpah juga saudaraku, tapi ada saatnya wah ini beberapa hari kok tidak ada datang berkat, saudaraku. Itu ada juga saudaraku, dan saya tahu dari situ menilai bahwa ternyata segala macam keindahan dunia itu kalau dibandingkan dengan surga itu seperti halnya mainan, saudaraku. Saudara punya mobil mewah mungkin, saudaraku, punya rumah bagus, saudaraku, itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan keindahan dan kenikmatan surga itu seperti mainan saja, saudaraku. Mainan itu, saudaraku. Makanya harta benda dunia dan segala kenikmatan dunia itu ibarat mainan, saudaraku. Dan orang yang menyukai mainan itu adalah kanak-kanak, saudaraku, adalah orang-orang yang masih dihinggapi rasa pelit tadi, saudaraku, sehingga tidak pernah bisa berkorban mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan karena mereka asik dengan mainannya, saudaraku. Wahyu 11 ayat 1 dan 2 dibaca coba. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dan dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Terus 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Jadi orang-orang yang merupakan jiwa-jiwa di bawah mezbah itu di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang kedua mereka disebut sebagai pelataran bait suci yang di sebelah luar. Orang yang suka main-main di pelataran itu kanak-kanak, saudaraku. Kanak-kanak itu pelajarannya meliputi apa? Percaya, pertobatan, kemudian baptisan, tidak pernah menyentuh pengajaran-pengajaran yang lebih dalam, saudaraku. Tetapi ini pun berguna, saudaraku, berguna. Kanak-kanak itu juga selamat, saudaraku, meskipun menjadi jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah. Kemudian kalau di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17, orang-orang yang mati syahid, jiwa-jiwa di bawah mezbah itu disebut juga sebagai orang-orang yang tertinggal pada saat harpaso dan pengungsian. Jadi, saudaraku, orang-orang yang pelit, orang-orang yang malas, saudaraku, itu nanti ketika harpaso, saudaraku, itu pasti tertinggal. Ketika pengungsian pasti tertinggal. Nggak ada orang yang pelit itu nanti ikut terangkat harpaso, itu nggak ada, saudaraku. Ini Roh Kudus sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Orang pelit itu nanti nggak akan ada yang ikut pengangkatan karena mereka
terikat dengan hal-hal dunia, mereka pasti tertinggal. Sekalipun ketika tertinggal, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang selamat juga karena mereka memiliki kesaksian Yesus. Coba kita akan membaca Wahyu 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Jadi adalah orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tetapi hidup mereka, saudaraku, sejak awal dari kitab Wahyu pasal yang ke-7 tadi, mereka sudah memiliki sifat yang pelit dan juga sifat yang malas, saudaraku, sehingga mereka harus istirahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 13, mereka disebut orang-orang yang beristirahat, ya, karena mungkin sering terlalu banyak mengeluh, ya, akhirnya oleh Tuhan dipensiun. Kalau Tuhan yang memensiun itu artinya istirahat, ya bukan berarti kemudian nanti masuk neraka, itu tidak, saudaraku. Tetapi disuruh istirahat karena ketika kegerakan, ketika pekerjaan Tuhan terjadi, mereka pelit. Ketika pekerjaan Tuhan itu harus dilaksanakan, mereka malas, mereka ogah-ogahan, saudaraku. Saudara, dan mereka terpaksa menjadi orang-orang yang harus beristirahat. Nah, beda Daniel, saudaraku. Daniel karena masanya masih jauh, ya saudaraku, jadi Daniel juga istirahat. Tetapi karena memang masa Nabi Daniel itu masa yang masih begitu jauh dari akhir zaman. Saudara, kita akan membaca Wahyu 14 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Terus, Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. amin. Saudaraku, jadi di akhir zaman itu juga banyak orang yang bersungut-sungut, capek aku Tuhan, pelayanan capek, aduh Tuhan, sambat terus, saudaraku. Nah, saya himbau kepada saudara, oleh karena Roh Kudus, kita jangan lelah kalau melayani pekerjaan Tuhan. Jangan sampai sambat, duh capek aku Tuhan, wis kesel tenan Tuhan. Saudaraku, jangan sampai ada kata-kata seperti itu, supaya kita tidak disuruh istirahat sama Tuhan. Kalau kita disuruh istirahat, ya tentunya menjadi orang-orang yang tidak bisa menjadi harpaso ataupun diungsikan. Kita menjadi orang-orang yang di bawah mezbah, atau bisa jadi kalau masa hidupnya sampai kepada masa antikris, menjadi orang yang masuk ke dalam masa antikris. Jadi dua sifat tadi harus kita hindari, yaitu sifat pelit dan sifat malas. Sifat pelit harus kita hindari, sifat malas juga harus kita hindari, supaya kita bisa masuk di dalam kegerakan besar di akhir zaman. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.